Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 4, izin kami akan memaparkan materi kami, hasil diskusi kami tentang program pembinaan dan pendidikan dalam mencegah gangguan kamtip. Saya Taruna 33 Yudi Fitriani Tanjung bersama rekan Rahel Raisya Fitra, Emri Dewinata, Nanda Putri Syahrani, Muhammad Ali Murtopo, Rizky Putra, Nur Salam, Nicholas, Noval Adani, dan terakhir rekan Nur Setio. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang dari hasil diskusi kami tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan Salam. Baik, latar belakang dari pembahasan dari kelompok kami ialah mengenai program pembinaan dan pendidikan yang dapat untuk mencegah gangguan kamtip pada lapas dan rutan. Nah, secara yuridis pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, non-diskriminasi, perlindungan dan reintegrasi sosial. Kemudian program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas dua program pembinaan, yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Selanjutnya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta pembinaan kepribadian, yang dimana di dalam lapas tidak hanya berorientasi pada jangka panjang atau reintegrasi sosial, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas itu sendiri. Ini menjadi landasan atau yang melatar belakangi dalam pembahasan kami bahwasanya pada program pembinaan, baik itu program pembinaan kemandirian ataupun kepribadian, serta program pendidikan yang diselenggarakan di lapas ataupun rutan bisa mencegah adanya gangguan kamtip pada lapas dan rutan itu sendiri. Setelah kita mengetahui bagaimana latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan ini, di sini kami membuat rumusan-rumusan masalah yang nanti akan dikembangkan menjadi suatu tujuan ataupun suatu inovasi baru dari rumusan masalah tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan Widowinata. Baik, adapun rumusan masalah dari program pembinaan dan pendidikan dalam mencegah gangguan kamtip, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana di lembaga masyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dan yang kedua adalah sejauh mana pengaruh program pendidikan dan pembinaan terhadap tingkat gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtip di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pembinaan yang berdampak pada stabilitas kamtip di lingkungan lapas. Baik. Kemudian ada pun tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh program pendidikan dan pembinaan terhadap tingkat gangguan keamanan ketertiban atau kamtip di lingkungan lapas. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pembinaan yang berdampak pada stabilitas kamtip di lingkungan lapas. Dalam bahas itu semua, kami di sini mengambil beberapa teori menjadi landasan kami. Ada 4 teori utama yang kami ambil sebagai landasan untuk membahas permasalahan tersebut. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh rekan Nur Setio. Baik, untuk landasan teori ada 4 bagian. Yang pertama, rehabilitasi sosial. Menurut Andenes 1974, pemasyarakatan tidak sekedar menghukum, tetapi juga harus mengupayakan rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana agar dapat reintegrasi dengan masyarakat secara efektif. Konsep ini mengedepankan pendekatan restoratif yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan sosial antara warga binaan dengan masyarakat. Yang kedua, ada kontrol sosial. Menurut Christie 1969 memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pembinaan dan pendidikan di dalam lapas dapat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, pendidikan. Menurut Freire 1970
menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan yang memungkinkan individu mengembangkan kesadaran kritis dan kapasitas untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar menurut Maslow 1943 juga relevan untuk menjelaskan perilaku warga binaan dalam lapas. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan aktualisasi diri dapat dicapai melalui pembinaan dan pendidikan yang bermakna. Nah, itu ada 3 metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan Rahel Aisyah. Ya, di sini secara normatif sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dijalankan melalui prinsip sistem, institusi, dan cara pembinaan yang terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung secara erat dengan kebijakan pengelola lapas, sistem pengamanan, dan program reintegrasi sosial. Di lapangan, pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan formal seperti ada sekolah paket A, B, C, pelatihan keterampilan seperti pertukangan, tata boga, pertanian, dan lain-lain. Dan kegiatan non formal yaitu ceramah keagamaan, konseling psikologi, kegiatan kesenian, dan olahraga. Proses ini dijalankan oleh petugas pembina lapas dengan dukungan dari berbagai mitra eksternal seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi keagamaan, LSM, dan sektor swasta. Selanjutnya di sini akan membahas tentang bagaimana program pembinaan ini bisa mencegah gangguan kamtip itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan Adel. Ya, jadi ada program pembinaan dan pendidikan hadir sebagai solusi korektif dan preventif terhadap gejala-gejala tersebut. Kegiatan yang terstruktur mendorong narapidana untuk menyalurkan energi secara produktif, membangun rasa tanggung jawab, dan meningkatkan solidaritas sosial di antara sesama WBP. Hal ini juga memperkuat kontrol sosial internal dan menurunkan peluang terjadinya konflik. Simatupang 2014 mengemukakan bahwa narapidana yang terlibat dalam kegiatan pembinaan cenderung memiliki kepatuhan tinggi terhadap aturan dan memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari pelanggaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmat tahun 2019 menunjukkan bahwa lapas yang menerapkan sistem pembinaan intensif mengalami penurunan insiden pelanggaran disiplin sebanyak 40% dalam 2 tahun. Selanjutnya ada 4 faktor pendukung yang akan dijelaskan oleh rekan Nicholas. Adapun faktor pendukung yang pertama adalah kebijakan hukum, kemudian ada mitra eksternal, yang ketiga komitmen lapas, yang keempat motivasi narapidana. Faktor yang dapat menghambat yaitu overkapasitas, kekurangan SDM, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga. Nah, ini merupakan contoh penerapan yang ada di lapas kelas 2A Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh rekan Putra. Program-program yang dijalankan lapas kelas 2A Yogyakarta secara nyata mencerminkan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa WBP berhak atas pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pelaksanaan ini juga sejalan dengan pasal 4 mengenai prinsip pelibatan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Peran mitra eksternal seperti Dinas Pendidikan, Kemenak, dan organisasi keagamaan merupakan bentuk konkret dari pelibatan masyarakat dan pemerintah daerahnya. Dampak terhadap stabilitas kamtip. Sejak program pembinaan ditingkatkan dan dijalankan secara intensif, angka pelanggaran disiplin dan konflik antara WBP mengalami penurunan signifikan. Dari 38 kasus pada 2021 menjadi 17 kasus pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana yang memiliki aktivitas pembinaan cenderung lebih terkendali secara emosional dan memiliki tujuan yang positif selama menjalani masa hukuman. Program keterampilan juga memberikan narapidana rasa percaya diri dan harapan terhadap masa depan. WBP yang aktif mengikuti pelatihan dilaporkan lebih kooperatif terhadap petugas dan jarang terlibat dalam konflik. Solusi yaitu melalui pendekatan berbasis komunitas, yakni melibatkan WBP yang sudah terlatih untuk menjadi instruktur bagi sesama narapidana.
Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi program, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih partisipatif dan bersahabat. Baik, sebagai catatan kecil pada presentasi kami pada hari ini ialah pada dasarnya program pembinaan dan program pendidikan yang dilakukan di lapas maupun rutan itu memiliki dampak yang sangat signifikan sebagaimana bisa dilihat dari hasil penelitian dari Simatupang pada tahun 2014 yang menjelaskan bahwa narapidana yang lebih memiliki kegiatan positif mengikuti kegiatan program pembinaan maka akan cenderung berkegiatan positif atau tingkat pelanggaran yang ia akan lakukan sangat sedikit. Nah, didasari juga oleh contoh yang kami berikan ialah pada lapas kelas 2A Yogyakarta yang dimana sangat minim pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang mengikuti program pelatihan, program pembinaan dan juga program pendidikan yang diterapkan pada lapas tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami hari ini. Kami akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.